Halo guys, balik lagi dengan gua Jody di video Elite Motor. Hari ini gua lagi ada E-Class, tapi yang ini sedikit berbeda. Ini adalah Mercedes-Benz E43 tahun 2017. Mobil ini cocok banget buat kalian yang berpikir kalau misalnya E63 itu terlalu besar, terlalu mahal, dan E300 itu terlalu biasa lah, terlalu banyak di jalanan. Ya, jawabannya adalah ini. Untuk bagian depannya, mobil ini punya penampilan yang sedikit beda dibanding E-Class lain. Nih, yang pertama dia ada garis-garis ini nih, ventilasi-ventilasian. Habis itu ada badge AMG kecil banget di bawah sini. Jadi orang-orang tahu kalau misalkan kalian lagi bawa M43. Badge Mercy yang gede banget seperti biasa. Dan lampunya udah multi beam LED. Lampu ini bisa ngeredupin cahayanya supaya driver nggak silau pas hujan atau juga nggak bikin silau kendaraan yang dari lawan arah. Selain itu lampunya juga bisa ngeredupin supaya mempermudah kita ngebaca rambu-rambu jalanan. Kalau misalkan dari samping dia punya panjang yang kurang lebih sama kayak E-Class biasa. Yang ngebedain nih, dia ada tulisan Biturbo 4MATIC. 4MATIC itu adalah all wheel drive, jadi mobil itu stabil banget dikendarain, dan Biturbo itu turbonya ada 2. Mirror cap hitam dan list-list jendelanya ini juga hitam supaya kelihatan lebih sporty. Gak cuman mirror cap sama list jendela, atasnya dia juga hitam. Jadi two tone gitu ya, kelihatan lebih garang. Di bagian velgnya dia pakai AMG wheels nih, 5 spoke yang modelnya itu ganteng banget. Ring 20 untuk ukuran bannya yang depan 245/35. Karena ini staggered jadi beda sedikit sama yang belakang, dia lebih lebar. Ukurannya 275/30. Nah, bannya nih kita pakein Pirelli P Zero supaya rasanya itu kayak naik mobil F1. Kalipersnya dia ada branding AMG-nya, dan disc brake-nya dia pakai bolong-bolong untuk ngebantu braking dan stopping power. Suspensinya dia pakai air suspension yang bisa diatur sesuai kemauan. Mesin mobil ini pakai V6 Biturbo yang tadi udah gue bilang dia turbonya ada 2. 3000 cc yang ngasilin power 401 horsepower, dan untuk torsinya 520 Nm. Powerful dan bunyinya itu mantep banget. Pokoknya kalau kalian nyobain mobil ini tuh bakal bikin kalian senyum-senyum sendiri. Tadi gue udah nyobain tapi jangan bilang-bilang bos gue ya. Di bagian belakangnya looksnya itu sebenarnya nggak beda jauh dari E-Class. Yang ngebedain itu dia cuma ada ducktail nih untuk ngebantu aerodynamic sedikit. Ada diffuseran supaya kelihatan lebih sporty, dan mungkin ada aerodynamicnya juga ya sedikit. Dan cover knalpot yang bentuknya sedikit berbeda. Untuk lampu belakang dia masih sama, masih ada kristal-kristalnya itu di dalam. Untuk bagasinya, mobil ini masih sama-sama ada power backdoor-nya. Bagasinya juga ukurannya masih sama kayak E-Class, jadi mobil ini masih ada practicality-nya. Dapat hook di sini dan ada tuas untuk ngelipet jok bagian belakangnya supaya nambah space. Di bagian joknya mobil ini sudah semi bucket seat. Bahannya Nappa leather, ada Alcantara-nya nih, garnis-garnisnya Alcantara, dan ada badge AMG-nya. Seatbelt-nya yang ngebedain juga udah warna merah. Selain itu jahitannya nih, stitch-nya dia juga warna merah. Nah, joknya juga banyak banget fiturnya. Dia ada heated, ventilated, dia bisa pijet, dan dia juga bisa nahan badan kamu kalau misalkan lagi kebut-kebutan. Di bagian dashboardnya dia masih sama jahitan merah, sama kayak di joknya. Habis itu trimnya nih yang tadinya kayu dia udah ganti jadi karbon supaya menambah sporty feeling. Bahannya juga udah soft touch nih untuk bagian kulit-kulitnya. Nah, seperti biasa semua kontrolnya itu ada di tengah sini. Dan ada 2 tombol tambahan untuk masukin ke manual mode dan untuk ngatur settingan si suspensinya. Kita naikkan sedikit, dia ada climate control, ada jam analog supaya lebih berkelas ya kan. Dapat 2 cup holder di dalam sini.
Habis itu kamu dapat layar untuk ngatur semua fitur di mobil ini. Ukurannya 12,3 inch dan dia modelnya nyambung sama digital speedometernya. Untuk digital speedometer ya dia ukurannya itu sama kayak si layarnya. Kalau misalkan full digital speedometer ini masih kurang, kamu dapat heads up display yang bisa nampilin RPM, lap time, lap counter, dan juga speed kamu lagi jalan. Kalau nggak perlu kayak gitu, tenang aja bisa diganti juga. Untuk setirnya kamu dapat pedal shifter, red stitches nih, jahitan merah, masih satu tema, dan ada beberapa tombol tambahan nih. Ini untuk heads up display, dan ada juga tombol untuk naikin mobilnya supaya lebih tinggi karena ini air suspension. Setirnya juga udah flat bottom supaya nambah legroom si driver dan supaya looks-nya lebih sporty. Di bagian belakang joknya itu masih satu tema ya kan, bahan masih sama, naval leather, ada alcantaranya, seat belt juga masih merah nih tuh, sporty banget kan ya kan. Untuk nambah privacy di bagian belakang, ada privacy screen nih di belakangnya yang bisa dinaik turunin lewat depan. Panoramic sunroof di mobil ini juga gede banget, depan dan belakang masih ada. Dan untuk speakernya mobil ini pakai Burmeister di seluruh mobilnya. Buat yang penasaran sama rasio all wheel drive-nya nih gue kasih tahu. Mobil ini punya rasio 69% di belakang dan 31% di depan. Walaupun mobil ini dibuat untuk performance, cuman kenyamanannya dan classy-nya itu masih ada. Masih mercy banget. Untuk practicality juga mobil ini tuh masih praktis banget. Trunk space gede buat bawa orang-orang juga masih muat. Pokoknya enak banget sih. Kalau misalkan kalian mau coba-coba ikutan klub mobil, untuk starternya mobil ini juga udah cukup banget. Gak perlu yang gimana-gimana, ini juga udah cukup. Mobil ini itu lebih berasa kalau misalkan kalian kendarain di mode Sport Plus. Lebih berbuah, lebih berkesan, lebih bikin kalian senyum-senyum sendiri itu di mode Sport Plus. Dimana kalian bakal dengerin suara teriakan si mesinnya itu beneran bikin gregetan ya, seperti yang gue bilang, bikin kalian senyum-senyum sendiri. Suara knalpotnya juga pas masuk ke Sport Plus, dia idle RPM-nya dia nambah dan suaranya itu makin garing. Ditambah sama 4MATIC all-wheel drive-nya itu kalian jadi lebih pede untuk nikung-nikung. Feelingnya jadi lebih stabil, udah air suspension juga, pokoknya naik mobil ini tuh meninggalkan kesan tersendiri buat gua. Untuk harganya gue tahu kalian penasaran banget. Harganya di 900 jutaan aja. Bisa ikut klub mobil, bisa dapat sportinya, bisa dapat mewahnya. Kalau misalkan kalian mau lihat-lihat dulu, bisa datangin kita di Bursa Mobil BSD dan Bursa Mobil Bintaro. Atau kalau misalkan kalian mau lihat-lihat mobil yang lain, lihat semua list lengkap mobil kita, datengin IG di bawah sini. Jadi sampai sini aja videonya, jangan lupa komen, like, share, subscribe, pokoknya semuanya. Sampai ketemu di video berikutnya dan sampai ketemu di Elite Motor. Dadah.